Walaupun hanya 0,0000001%, kemungkinan itu ada bisa terjadi kepada lingkungan kita. Anak kita, adik kita, ponakan kita, sepupu kita, saudara kita, tetangga kita. Dan mau sampai kapan kita hanya diam, ngantri, duduk, nunggu giliran? Mau sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Syutingnya dari yang sama. Gara-gara beres yang sebelumnya gue ngeliat di sosial media ada sesuatu yang tragis. Gue ngeliat di sosial media ada satu berita yang tadinya hari ini harusnya gue agak tersenyum, senang, tanpa ada beban pikiran yang bikin kepala kesemutan. Tiba-tiba gue baca sesuatu yang bikin kepala gue jadi kesemutan. Headline-nya, seorang anak meninggal karena depresi akibat dibully sama teman-temannya. Dan pembulian itu bentuknya disuruh perkosa kucing. Dan ini anak SD. Pembulinya pun anak SD. Mau ngapain lo? Gue rasa kasus seperti ini kerap terjadi. Dan ini udah kesekian kali gak selesai-selesai. Ini terjadi yang pertama jelas karena adab dan akhlak tidak lagi dipentingkan dalam kehidupan. Itu yang pertama, itu mutlak. Kalau kita punya adab, kita punya akhlak, kita pasti punya hati nurani. Itu akan terjadi secara otomatis. Dan juga hal lain yang membuat ini kerap terjadi menurut gua, itu karena kita terlalu egois loh. Kita hanya terlalu memikirkan diri kita sendiri, kita terlalu memikirkan anak kita sendiri. Yang seolah-olah anak orang bukan tanggung jawab kita. Padahal dalam hidup itu kita makhluk sosial, harusnya saling. Masih sering kan kita nggak dengar di sekitaran kita ada orang yang ngomong, untung bukan anak gue. Oke, lu masih beruntung karena itu bukan anak lu. Nauzubillah min dzalik, kalau jadi anak lu gimana? Ini kenapa gue sering kali, ayolah gitu, sesuatu yang sifatnya bullying, jangan dilihatnya cuman dari capture yang besar gitu. Ada beberapa angle-angle atau capture-capture yang kecil yang seringkali kita menganggap itu bukan cikal bakal dari pembulian gitu. Kekurangan secara psikologis, kekurangan secara fisik dijadiin bahan bercandaan. Itu cikal bakal bully-bulian. Dan ego yang membuat kita tidak peduli efeknya. Kita hanya mikir, gue ngedidik anak gue bener kok, anak gue mah soleh gak pernah ngebully orang. Betul. Tapi ada dua kemungkinannya. Anak lu gak pernah ngebully orang. Yang pertama, dia bisa jadi dibully sama orang lain. Atau yang kedua, dia menjadi saksi pembulian yang terjadi depan mata dia. Itu pun juga berimbas tidak baik kepada anak-anak kita nantinya. Mau sampai kapan kita gak peduli sama anak orang, kita cuma peduli sama anak kita sendiri doang. Dengan alibi bahwa, ya kan tanggung jawab gue anak gue kali. Makanya gue kadang suka sebel sama lo, itu mah bukan tanggung jawab gue, itu mah tanggung jawab orang tua masing-masing. Kan gue gak ngajarin. Kenapa orang tuanya tidak mendampingi? Gak bisa begitu. Anak lo, anak gue, anak lo. Ayo kita jaga bareng-bareng anak kita, supaya gak kejadian kayak begini. Lu kebayang gak sih? Ada anak SD meninggal karena depresi, soalnya dibully. Dan pembuliannya disuruh merkosa kucing sama teman-temannya yang SD. Di saat lu tidak peduli dengan hal seperti ini, lu tidak peduli terhadap lingkungan lu, ya itu yang terjadi. Dan sampai hari ini terbukti sebagian besar orang hanya memilih menjadi penonton. Ayo tuh lur, ambil sikap lur. Ayo berbuat sesuatu supaya ini terjadi. Kita patungan misalnya bikin sekolah khusus belajar adab dan akhlak misalnya. Atau di saat lu melihat hal itu terjadi, tegur. Gue waktu masukin anak gue ke sekolah, gue cuma bilang sama kepala sekolah anak gue dan guru-gurunya cuma bilang, kalau anak saya matematika yang jelek saya nggak masalah. Anak saya bahasa Indonesianya jelek, saya masih bisa mampu ngajarin juga di rumah. Saya nggak akan marah kepada kalian. Tapi kalau saya sekolahin anak saya di sekolah ini dengan biaya yang cukup mahal, tapi anak saya tidak lulus dari sekolah ini dengan sifat adab dan akhlak yang baik, saya akan nuntut.
Kenapa? Walaupun hanya 0,0000001%, kemungkinan itu ada bisa terjadi kepada lingkungan kita. Anak kita, adik kita, ponakan kita, sepupu kita, saudara kita, tetangga kita. Dan mau sampai kapan kita hanya diam, ngantri, duduk, nunggu giliran? Mau sampai kapan? Kalau nggak terjadi ya beruntung. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Pertanyaannya, kalau terjadi mau nyalahin anak orang? Nggak bisa. Gimana coba? Mau diapain tuh anak? Usia mereka masih harus banyak belajar, usia di mana mereka masih banyak belum tahu, mereka masih belum paham, mereka masih belum mengerti, mereka masih belum punya kesadaran yang baik. Dan lagi-lagi kita hanya memilih untuk menjadi penonton. Gila sih. Gila. Ayo lah Lur. Ayo kita sama-sama ambil sikap dan bikin sebuah perubahan supaya hal ini tidak terus-terusan seperti ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Dan mari kita rubah mindsetnya. Anak lo, itu anak gua juga. Anak gua, itu anak lo juga. Kalau sudah seperti itu, artinya edukasi terhadap anak kita menjadi kewajiban bersama. Kalau sudah seperti itu, artinya adab dan akhlak yang harus ditanamkan kepada mereka menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ayo kita rubah cara kita mengedukasi masyarakat di luar sana. Terutama buat dulur-dulur gue yang memiliki privilege, yang memiliki value lebih secara kenamaan, yang terkenal, yang punya banyak idola, yang punya banyak fans. Ayo kita juga sisipkan yang jangan cuma sekali-sekali, tapi ditambahin lagi edukasi-edukasi yang bisa kita tuangkan kepada masyarakat di luaran sana, kepada fans kita, kepada orang-orang yang mengidolakan kita. Kita punya kewajiban akan hal itu, Lur. Suka nggak suka, kita punya kewajiban akan hal itu. Dan mereka juga punya hak untuk teredukasi dengan baik sama kita, dari kita. Ya Lur ya, cukup. Gak perlu panjang lebar gue rasa di sini. Gue cuma pengen ngasih tahu, walaupun sepersekian dan sepersekian sekian persen, tidak menutup kemungkinan anak kita bisa menjadi korban besok. Satu-satunya cara untuk lebih meminimalisir lagi, syukur-syukur walaupun sedikit mustahil ini tidak pernah terjadi lagi sama sekali, caranya cuma satu, kita rubah ini bersama-sama. Kita hadapi ini bersama-sama. Setiap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab si orang tuanya saja, tapi setiap anak harusnya menjadi tanggung jawab setiap orang tua yang ada di muka bumi ini. Jangan nunggu mereka, kita mulai dari kita. Oke Lur, penting gak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Jangan lupa dikopiin biar hidup lu selalu syahdu. Tidak ada nada yang bisa diungkapkan untuk mewakili cerita hari ini. Fikri Asta.